Walaqad ataina, dan sungguh-sungguh kami telah memberikan. Jadi laqad, la itu namanya lam takkid, artinya menyangatkan, menekankan, ya kan? Sesuatu yang penting untuk kita perhatikan. Ditambah lagi dengan qad itu artinya juga sungguh, ya. Berarti ayat ini ditekankan oleh Allah untuk kita perhatikan. Walaqad, dan sungguh-sungguh. Firman Allah SWT tanpa ada penekanan saja sudah penting. Apalagi ayat Allah SWT didahului dengan sesuatu yang menekankan, yaitu laqad, sungguh-sungguh. Dan dari sinilah, ya kan, Luqman Al-Hakim atau Luqman itu namanya diabadikan di dalam Al-Quran karena Allah telah memberikan al-hikmah kepadanya. Banyak sekali nama-nama manusia yang diabadikan di dalam Al-Quran. Para nabi, ya kan, diabadikan. Kemudian para musuh Allah juga diabadikan, seperti Fir'aun diabadikan, Haman diabadikan dalam Al-Quran. Nah, Luqman diabadikan karena hikmah yang Allah berikan kepadanya, bukan karena dia seorang nabi, bukan karena seorang rasul. Artinya bahwa orang biasa bisa saja menjadi kekasih Allah, bisa saja menjadi orang yang dekat dengan Allah SWT manakala dia dikehendaki oleh Allah dan diberi hikmah oleh Allah SWT. Ini juga menjadi pelajaran buat kita bahwa kita tidak boleh menyepelekan manusia, menyepelekan seseorang. Karena boleh jadi orang itu mendapatkan hikmah dari Allah SWT lebih dari kita. Ada sekelompok kaum muslimin yang dia itu tidak mau misalkan menafsirkan Al-Quran gitu, tidak mau pakai misalkan Ibnu Katsir, tidak mau pakai ahli-ahli tafsir sebelumnya, karena menganggap bahwa mereka itu manusia biasa, dan mereka, kelompok itu menganggap mereka juga manusia. Maka apa bedanya? Kenapa harus mengutip misalkan pendapat Ibnu Katsir? Mengapa harus mengutip pendapat misalkan Imam Hanafi? Kenapa harus mengutip pendapat Imam Syafi'i dan lain sebagainya? Dia tidak mau, ya kan? Ini adalah sesuatu yang kontradiksi dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran menghargai manusia yang diberi hikmah, yang diberi ilmu. Jadi perkataan manusia pun harus kita perhatikan. Apalagi perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perkataan Luqman Al-Hakim saja diperhatikan oleh Allah dan dimasukkan dalam Al-Quran. Apalagi kalau kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sekelompok orang yang mengaku Muslim dan dia tidak mau memakai perkataan Rasulullah atau hadis, tidak mau. Dia dengan alasan bahwa Al-Quran itu sempurna, Al-Quran itu sempurna. Maka menggunakan perkataan manusia dan perkataan Nabi, ya kan, itu sama saja menganggap bahwa Al-Quran itu tidak sempurna, ya kan? Alasannya begitu, ya kan? Dia tidak mau pakai hadis, tidak mau pakai perkataan manusia, karena kalau dia masih memakai selain Al-Quran, itu bermakna dia mengatakan Al-Quran itu tidak sempurna, ya. Anehnya orang ini juga membuat tafsir, ya kan, itu juga membuat terjemah Quran, dia juga mengajar, kan. Kalau begitu kan standar ganda, ya kan. Mengikuti perkataan Rasulullah dianggap menganggap Al-Quran tidak sempurna, sementara perkataan dia
diperhatikan dan diperhatikan oleh muridnya, ya kan itu. Ini namanya standar ganda, ya kan. Kalau memang memperhatikan perkataan Rasulullah SAW, memperhatikan para ulama itu dianggap sebagai menganggap Al-Quran tidak sempurna, maka harusnya perkataan guru tersebut juga tidak boleh diperhatikan. Ya. Tapi kenapa dia kok mengajar, ya kan? Dia menyampaikan kata-katanya kepada murid-muridnya. Nah, ini berarti kan dia cuma ingin perkataan selain dirinya supaya tidak diperhatikan, sementara perkataan dirinya supaya diperhatikan. Ini egois namanya, ya kan? Nah, Allah SWT menampilkan Luqman yang diberi hikmah, kata-katanya dikutip oleh Allah SWT dalam Al-Quran, memberikan pelajaran kepada kita agar kita ini menghargai perkataan sesama manusia, walaupun dia itu bukan nabi, walaupun dia itu bukan rasul. Termasuk misalkan perkataan atau nasihat orang tua. Nanti beberapa ayat setelahnya nanti, ya kan, Allah berikan kepada kita nasihat agar kita ini mengikuti orang tua kecuali kalau diajak untuk musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ini harus menghargai, bahkan, ya kan, manusia itu harus menghargai sesama manusia. Pada wahyu yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaq." Khalaqal insana min 'alaq. Allah menjadikan manusia dari min 'alaq, dari alaq. Salah satu makna alaq adalah tergantung, bersifat tergantung. Jadi manusia itu bergantung kepada manusia yang lainnya, bahkan bukan hanya kepada manusia, kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya juga. Sehingga manusia itu tidak boleh menyepelekan sesama hidup, bahkan menyepelekan makhluk-makhluk mati di sekitar kita, tidak boleh menyepelekan. Karena apa? Kita ini tergantung. Walaqad ataina Luqmanal hikmata aniskur lillah. Bahwasanya bersyukurlah kamu kepada Allah. Hendaknya kamu bersyukur kepada Allah. Hendaknya bersyukur kepada Allah. Aniskur lillah. Jadi Luqman Al-Hakim, ya kan, nasihat pertama yang dikutip oleh Allah SWT adalah nasihat beliau hendaknya bersyukur kepada Allah SWT. Bersyukur atas nikmat Allah SWT ini merupakan salah satu poros kehidupan kita. Nah, kalau Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan bahwa poros kehidupan manusia itu ada tiga. Pertama yaitu bersyukur, yang kedua yaitu sabar, yang ketiga yaitu istighfar. Nah, syukur itu merupakan salah satu poros kehidupan kita. Manusia ada dalam dua keadaan. Kalau tidak dalam keadaan mendapatkan nikmat Allah SWT, maka dia mendapatkan cobaan dari Allah SWT. Ketika mendapatkan nikmat dari Allah SWT, maka dia hendaknya bersyukur. Kalau dalam keadaan tidak mendapatkan nikmat, yaitu dalam keadaan mendapatkan cobaan, maka hendaknya dia bersabar. Jadi manusia itu berada dalam dua hal ini. Apakah bersyukur atau sabar? Nah, akan tetapi kadang manusia itu lupa untuk bersyukur, lupa untuk sabar karena godaan dari setan, godaan dari iblis. Maka ketika dia mendapatkan nikmat, dia lupa bersyukur. Ketika dia mendapatkan musibah, dia lupa untuk sabar. Ya. Maka ketika terjadi seperti itu, tidak bersyukur atau tidak sabar,
hendaknya dia segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu istighfar, ya kan? Karena kadang-kadang ya kan seseorang ya kan diberi musibah oleh Allah dengan dia berbuat maksiat, tetapi kemaksiatannya ini justru menjadikan sebab dia mendapatkan jannah atau surganya Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Tuh, kok bisa, ya kan tuh. Jadi Ibnul Qayyim menggambarkan, jadi ada orang yang orang soleh, tapi dia kemudian mendapatkan terpleset untuk berbuat maksiat. Kemaksiatan itu menjadikan dia sangat menyesal, bahkan menjadikan dia itu sangat khawatir kalau amal perbuatan baiknya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun terbebas dari rasa sombong, rasa bangga terhadap amal-amal baiknya. Dari situlah dia justru akhirnya masuk surga atau masuk jannahnya. Sementara ada orang yang mulus berbuat baik terus, amalnya baik terus, akhirnya dia bangga, sombong, ya kan? Sombong dengan amalnya, dan dari situ justru Allah murka kepadanya dan dia dimasukkan ke dalam neraka. Masya Allah, ya kan? Tuh. Mudah-mudahan kita ini tidak termasuk orang yang menyombongkan, ya kan? Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita bersyukur atas nikmatnya. Kadang-kadang, ya kan, ketika kita diperintahkan oleh Allah, karena kita ini sebagai hambanya, kemudian kita disuruh beribadah. Kadang-kadang ibadah itu nikmat bagi kita. Kadang-kadang nikmat, ya kan? Kalau sekarang ini kita sholat, insya Allah nikmat semua, itu nikmat, ya kan? Kondisinya seperti ini, ya kan? Masjidnya bagus, ya kan? Ini jauh lebih bagus daripada masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Luar biasa, ya kan tuh. Masjidnya Rasulullah itu sederhana banget, tetapi gema dakwahnya Rasulullah luar biasa. Masjid-masjid kita ini bagus sekali, tetapi gema dakwahnya sangat lemah, ya kan itu. Ini yang perlu kita koreksi, ya kan, kita koreksi. Kita mendapatkan nikmat Allah yang luar biasa, tapi sedikit yang bisa kita dakwahkan sedikitnya. Nah, kadang kita ini ketika melaksanakan ibadah kadang juga merasa nikmat. Ketika cuaca panas, kita disuruh berwudu, wudu airnya dingin, nikmat sekali, segar, ya kan tuh. Tapi pada musim dingin, ya kan, kemudian kita mau sholat berwudu dengan wudu air dingin, terasa sangat menyiksa kita, ya kan tuh. Oke, ya kan. Seger pripun, ya kan, pada waktu dingin, ya kan tuh. Saya pernah di mana ketika dari Jawa Timur lewat sebelum Tawangmangu, dari Jawa Timur, Cemoro Sewu, ya kan, mau sholat maghrib, ya kan. Berwudu itu langsung menggigil, ya kan, langsung menggigil, masya Allah, ya kan. Nah, saat itu kita beribadah dengan sabar, harus sabar, ya kan. Jadi syukur dan sabar itu sesuatu yang harus selalu berdampingan, syukur dan sabar. Bersyukur itu, ya kan, yang pertama mengakui bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nikmat apa saja yang kita terima itu hakikatnya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaknya kita ini gembira ketika bersyukur. Mengakui nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala itu merupakan ketauhidan, ya kan tuh, bahwa nikmat itu, sumber nikmat itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Banyak orang yang tidak mengakui bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia melupakan Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan nikmat, ya kan? Yang kedua, hendaknya bergembira ketika mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala masih juga mengeluh, gitu. Ya kan, ada banyak orang yang tidak bisa gembira ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Saya beri contoh misalkan pada saat buka bersama, ya kan? Buka bersama. Ketika mendapatkan makanan, itu kan nikmat Allah, kan? Nikmat. Pas puasa dapat makanan, harusnya itu bersyukur, ya kan? Tapi ada juga yang kurang bersyukur. Begitu dibuka, ya kan? Apanya? Kotak makanannya, kemudian dia berkata, si apik sing wingi yo, kan misalkan ya kan itu, si apik sing wingi. Jangan. Berarti dia kan kurang gembira dengan apa yang ada itu, ya kan? Si apik sing wingi. Kalau kedengaran sama yang membuat makanan itu tadi, maka dia pun tidak enak, ya kan? Wis dikei cek bandingi karo sing wingi, ya kan itu, Masya Allah, ya itu. Ya. Ngerti ora tak kei, ya kan itu, ya. Begitu juga, ya kan? Seorang istri yang mendapatkan nafkah dari suaminya, banyak juga yang tidak bersyukur, ya kan? Dia membandingkan dengan orang lain, ya kan? Ketika dia mendapatkan uang segini, dia membandingkan, kai golongane luwih rendah kok malah luwih akeh to, Pak, ya kan itu misalkan, ya kan? Ini juga merupakan tanda tidak gembira atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jualan, ya kan, sudah laku, sudah dapat laba, juga kadang juga lupa untuk bersyukur. Jualan tanah, ya kan? Dia beli tanah itu 100 juta, ditawarkan sama temennya yang di Jakarta sana 150 juta, digelemi ndak ditawar, ya kan? Digelemi ora ditawar karena temennya Jakarta menganggap ini sudah murah, ya kan? Loh, tanah kok semene regane, ya kan? Wis tak tuku, ya kan? 100 juta jadi 150 juta. Laba banyak apa sedikit Bapak Ibu? Banyak, ya kan? 100 juta dapat 50% gitu. Dan pokoknya masa pandemi angel niku boleh gitu, kan? Nah, ini dapat 50 juta. Setelah dia mendapatkan uangnya, bukannya alhamdulillah, tapi apa? Ngerti ya tak tawake 200. Ya kan itu, ya kan itu. Cek kurang, ya kan, masih kurang. Sudah dapat nikmat Allah, ya kan, tinggal mensyukuri saja gagal, ya kan. Tidak bisa gembira ketika mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Semoga niki angel, ya kan itu, ya kan itu. Angel kon syukur, ya kan. Apa-apa ditampa dengan berkeluh kesah. Walaupun itu nikmat Allah, bayangkan kalau mendapatkan musibah, ya kan tuh. Kayak apa jadinya. Nah, dan wa may yaskur, dan barang siapa dia bersyukur, fa innama yaskuru li nafsi, maka sesungguhnya dia bersyukur itu untuk dirinya sendiri. Oh ya, tadi belum, masih satu, menganggap nikmat itu atau mengakui nikmat itu dari Allah. Yang kedua, apa tadi? Menerima nikmat dengan gembira, ya kan? Yang ketiga, unsur syukur itu yang ketiga yaitu menggunakan nikmat itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Tanda bahwa kita bersyukur kepada Allah, maka kita menggunakan nikmat itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan digunakan untuk sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dikatakan bersyukur apabila mendapatkan nikmat justru dipakai untuk durhaka kepada yang memberi nikmat, ya kan? Seorang sufi namanya Junaid, ya kan, ketika dia ditanya apa itu syukur, dia mengatakan bersyukur itu adalah menggunakan nikmat Allah sesuai dengan pemberi nikmat, yaitu Allah. Menggunakan nikmat sesuai dengan sang pemberi nikmat. Kemudian yang keempat yaitu mengucapkan sesuatu yang menandakan bahwa dia mensyukuri nikmat itu, yaitu dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bahkan untuk nikmat yang besar, maka kita disunahkan untuk sujud syukur, ya kan? Sujud syukur.
Jadi karena sujud itu ada 3, sujud ketika sholat, sujud biasa, kemudian sujud tilawah, kemudian yang ketiga adalah sujud syukur ketika kita mendapatkan nikmat yang besar. Kemudian wa may yaskur fa inna ma yaskuru li nafsi, dan barang siapa yang bersyukur maka syukurnya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Pertama, bahwa kenikmatan itu benar-benar kita rasakan sebagai nikmat. Tapi kalau orang yang tidak bersyukur, kadang nikmat itu pun tidak dirasakan sebagai nikmat. Bahkan nikmat masih dianggap sebagai azab, sebagai satu kekurangan, sebagai siksaan, ya kan tuh. Ketika seseorang mau makan, ya kan, sudah disediakan lauk, ya kan. Orang yang bersyukur, alhamdulillah, maka dia makan pun insya Allah dengan lahap. Tapi kalau orang yang tidak bersyukur, kok gurih tok toh, ya kan, misalkan, ya kan? Kok hanya begini toh, akhirnya justru menjadikan tidak nikmat ketika dia makan. Kemudian juga orang yang mensyukuri nikmat Allah itu akan kembali syukur itu kepadanya. Karena apa? Karena Allah akan menambah nikmat. Di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa id ta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengumumkan, Tuhanmu memaklumkan, la in syakartum. Di situ ada lam takkid juga. La in syakartum, sungguh jika kalian bersyukur. La azidannakum, la azidannakum, sungguh aku akan menambah untuk kalian, menambah nikmat untuk kalian. Dalam kata-kata la azidannakum itu sudah ada la di depan, kemudian ada nun takkid di belakang. Nun takkid pada fi'il mudhari yang maknanya itu untuk takkid, untuk penguatan juga. La azidannakum, sungguh aku akan menambah nikmat kepadamu. Jadi kalau orang bersyukur maka akan ditambah nikmat, ya kan? Tambah nikmat. Seperti misalkan orang yang mendapatkan nikmat berupa huruf, ya kan? Kita ini manusia itu diberi nikmat Allah berupa huruf. Dan itu tidak diberikan kepada binatang misalkan, tidak diberikan. Jadi misalkan kucing, ya, kucing itu kita ajari ini huruf A gitu misalkan, kita diktekan berkali-kali A, dia tetap mengucapkan apa? Meong, ya kan, itu ya kan. Ini huruf B, dia tetap meong, ya kan. C tetap meong, tidak bisa dia, ya kan. Kera yang kecerdasannya kadang sudah tinggi, ya kan, itu juga tetap nggak bisa untuk menulis, ya kan, membaca dan menulis. Nikmat huruf itu luar biasa diberikan pada manusia. Walaupun di dunia itu ada bermiliar-miliar kera, belum pernah ditemukan kera berkirim surat dengan kera lainnya, belum pernah ada, ya kan. Ketek kok gue surat kan, ketek liyane itu nggak ada, ya kan. Karena apa? Memang mereka tidak diberi nikmat huruf. Nah, ketika kita mendapat nikmat huruf, kita mensyukurinya. Mensyukurinya itu apa? Pertama dengan membaca. Ya. Maka orang yang membaca itu akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling menyolok yaitu dia akan mendapatkan petunjuk. Ya. Orang yang membaca itu mengikuti sunnah Rasul, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Ya kan? Seperti di dalam surah An-Nur ayat yang ke-54, ya kan tuh. Kalau kita mengikuti Rasulullah itu kan salah satu sunnah yang dituntunkan oleh Rasulullah, yang dibiasakan oleh Rasulullah itu kan qiraah, membaca, ya kan. Bahkan membaca itu merupakan sunnah yang awal yang dituntunkan oleh Allah kepada Rasulnya, dan kemudian dituntunkan Rasul kepada kita, dan diperintahkan pada kita, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati
syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Karena sungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada kalian. Jadi membaca itu mensyukuri nikmat Allah yang berupa huruf. Akhirnya kita mendapatkan petunjuk. Apalagi kalau kita mau menulis, ya kan? Kalau kita mau menulis, maka kita pun akan mendapatkan nikmat Allah yang lebih banyak lagi, ya kan? Menulis dicetak jadi buku, masya Allah, ya kan? Itu nikmat Allah berlimpah pada kita, ya kan? Tanya Mas Ruby, ya kan itu karena menikmati huruf, karena mensyukuri huruf. Akhirnya beliau membuat percetakan, penerbitan, dan itu luar biasa, ya kan? Nikmat yang Allah berikan karena menikmati mensyukuri nikmat Allah yang berupa huruf tadi. Banyak orang yang menjadi kaya karena dia menulis. Kalau kaya di dunia saja ada batasnya. Ada yang kaya nanti di akhirat karena menulis. Contoh misalkan Imam Al-Bukhari. Beliau menulis hadis, walaupun untuk menulis hadis itu beliau berkorban luar biasa, kan? Berkorban waktu, berkorban harta, berkorban tenaga dan lain sebagainya. Beliau kalau untuk mendapatkan hadis itu, untuk kemudian dituliskan, itu beliau kadang berjalan sampai berhari-hari, ya kan? Untuk mendapatkan hadis. Beliau misalkan mendengar bahwa di kota sana ada seorang yang membawa hadis Rasulullah SAW, ada yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah, parani sama Imam Bukhari, ya kan? Dan kadang beliau sudah marani jauh-jauh, akhirnya hadisnya tidak dipakai, kan? Sudah jauh-jauh datang, ya kan? Setelah didatangi, tidak dipakai itu hadisnya, ya kan? Karena apa? Karena ada kedustaan, ya kan? Orangnya tidak bisa dipercaya, ya kan? Guru saya pernah cerita begini, Imam Al-Bukhari datang kepada seorang guru, ya kan, mau mengambil hadisnya. Nah, guru tadi, ya kan, dia itu memanggil anaknya sambil gegem gitu, ya kan. Setelah anaknya datang itu ternyata orang dikei opo-opo, guru langsung dicangklek, ya kan tuh, digendong, ya kan tuh. Jadi anaknya tadi kan datang karena tertipu, dikira dikei opo-opo, digegem kayak gitu loh, ya kan itu. Nah, kan biasa kan kalau kita menganggap itu biasa gitu, ya kan. Ada ayam atau apa kita panggil kur, ternyata nggak dikasih apa-apa, ya kan itu, ya kan. Ada kucing kita panggil, ya kan, ternyata nggak diapa-apain, ya kan itu. Ya, seolah-olah dikasih makanan dengan digegemke tadi. Tak datang ternyata nggak dikasih. Maka Imam Bukhari menganggap bahwa ini termasuk dusta, ya kan. Nggak bisa dipakai hadisnya. Kemudian Imam Bukhari meninggalkan guru itu. Nggak jadi mengambil hadisnya. Padahal sudah berkorban, ya kan. Ya, masya Allah, ya kan gitu. Nah, tetapi apa yang beliau tulis sampai sekarang dipelajari oleh kaum muslimin sedunia, ya kan? Dipakai sebagai patokan hidup. Kita bisa sholat seperti ini karena ada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan imam-imam yang lain. Seandainya tidak, bingung kita, ya kan? Sholat seperti Rasulullah itu sholat yang kayak apa, ya kan? Itu kita bingung, ya kan tuh. Kalau mengikuti orang per orang, kadang orang itu bisa menyimpang, ya kan? Tapi kalau sudah tertuliskan, maka paten, ya kan, jadi paten. Kalau ada orang yang menyimpang, maka kita bisa merujuk kepada tulisan, kepada hadis. Ada kan orang sholat tuh walaupun sebenarnya dia itu misalkan seorang kiai, nenek sholat kan koyo ora tenanan gitu loh, ya kan, koyo ora tenanan, ya kan. Ketika takbir ya koyo ora tenanan, ketika atahiyat ya ora tenanan, ya kan. Ketika sujud ya koyo ora tenanan, ya kan. Saya pernah punya guru pinter banget, ya kan, tapi nek sholat rumangsaku ngawur gitu loh, ya kan tuh, kalau dibandingkan dengan hadis ngawur, ya kan, itu banyak, ya kan tuh. Maka seandainya tidak dituliskan oleh para imam muhaddisin, ya kan, maka kita ini akan kehilangan jejak Rasulullah SAW, ya kan. Tapi karena dituliskan, maka sunnah Rasulullah itu terang benderang, ya kan? Bagaimana cara sholat jelas,
bagaimana cara puasa jelas, bagaimana cara haji jelas, ya kan? Itu karena apa? Karena dituliskan tadi. Nah, Imam Bukhari dan yang lain-lainnya, termasuk misalkan Imam Muslim, Imam Hanaf, Imam Nasai, Imam Abu Daud dan lain sebagainya, mereka itu mendapatkan nikmat Allah berupa pahala yang terus-menerus mengalir. Jadi wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsi. Barang siapa yang mau bersyukur, maka syukurnya itu kembali kepada dirinya sendiri, bukan kepada orang lain, kepada dirinya sendiri. Maka celakalah bagi orang yang tidak mau bersyukur. Maka wa man kafaro fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang kufur, maka sungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Maknanya apa? Orang yang kufur itu akhirnya mereka akan bangkrut. Kalau nggak bangkrut di dunia, ya bangkrut nanti di akhirat, ya kan? Kemudian Allah tetap hamidun, terpuji, sementara orang yang kufur akan terhina. Sudah kita baca pada awal surah Luqman kemarin, ya kan, bahwa orang yang kufur itu bagi mereka itu adzabun. Nah, sebentar kita lihat ayatnya. Wa minan nasi may yastari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabum muhin. Mereka itu mendapatkan azab yang muhin, menghinakan. Kufurnya orang-orang kufur, kafir itu tidak menjadikan Allah hilang keterpujiannya, tetap hamidun, tetap maha terpuji. Sementara justru orang yang kufur itu yang nanti menjadi muhinun, menjadi yang terhina. Jadi mari kita bersyukur, kita akan menjadi mulia, kita akan mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat baik di dunia maupun nikmat nanti di akhirat. Sementara kalau kita kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun akan menjadi sengsara dan kita pun akan menjadi hina, apalagi nanti di akhirat. Demikian surah Luqman ayat yang ke-12. Insya Allah kita lanjutkan ayat berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Semoga bermanfaat bagi kita fid dunya wal akhirah. Tentu banyak salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.